Kingdom of love, kingdom of love. We stand together in Christ unity. Ya, Shalom Callers dimanapun Anda berada malam hari ini. Saya berharap kita tetap on fire dengan Tuhan. Sekalipun dalam situasi keadaan yang memaksa kita, ada kalanya kita mengalami kebimbangan. Malam hari ini bersama dengan saya, Pak Pendeta Muda Sucipto akan membahas tentang update dan upgrade. Bahwa anak-anak Tuhan harus selalu mengupdate akan berita firman Tuhan dan mengupgrade dirinya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Namun sebelum kita berbincang banyak dengan Pak Pendeta Sucipto, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan diangkat oleh seorang anak muda kita, seorang hamba Tuhan yang akan Tuhan urapi dengan luar biasa sepanjang hidupnya, yaitu Obed Silain. Ya, mari silakan dan dengarkan pujian ini, akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu Tuhan, yang setia di setiap waktu, yang setia di setiap musim hidupku, hanya Kamu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Pujian yang begitu menguatkan hati kita hari ini, bahwa sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Kita percaya kita memiliki Allah yang setia, yang mengorbankan segala sesuatunya karena Dia mengasihi kita. Sebelum kita membahas tentang update dan upgrade, saya ingin menyapa Amang kita, Amang Rinda Huta Barat ya, di Pematang Siantar. Terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk
mengikuti program acara Call malam hari ini. Juga buat Ibu Asna ya, kita sangat menanti-nantikan waktunya bersama kita untuk bisa mengisi juga di salah satu acara kita di Call malam hari ini. Ya baik, malam hari ini Pak Sucipto, sesuai dengan tema kita update dan upgrade, apa sih sebenarnya yang hendak disampaikan kepada callers ini supaya mereka mengerti tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati Pak Sucipto. Silakan Pak Sucipto. Baik, shalom, caller dimanapun berada dan juga mungkin saudara-saudara saya yang nonton dimanapun berada. Ya, tema ini memang update dan upgrade adalah sesuatu yang selalu kita lakukan. Karena apa? Karena semua orang punya HP atau seperti ini selalu mengupdate dan mengupgrade semuanya untuk maksimal kemampuan melakukan apapun. Dan saya berpikir, kenapa sih kita sebagai anak Tuhan selalu apalagi dalam posisi sekarang ini keimanannya, pertumbuhan imannya tidak sesuai dengan mereka bergereja ya. Jadi saya berpikir gini, kita harus mengupdate hidup kita, bukan hanya HP, bukan hanya berita, tetapi yang pertama adalah firman Tuhan dalam hidup kita sebagai makanan rohani dan menjadi konsumsi bagi hidup kita untuk terus bertumbuh dan mendekat kepada Tuhan. Persoalannya ketika kita sibuk, mungkin kemarin sebelum corona, kita sibuk, kita melihat semua sibuk untuk mengupdate bagaimana harga saham, bagaimana begini, semua bisnis atau apapun. Lupa kepada update tentang firman Tuhan. Ini yang menjadi saya melihat sangat miris gitu ya. Orang selalu mementingkan itu, padahal kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa update-nya itu ada firman Tuhan. Bahkan, mohon maaf kata, kalau kita berbicara, kadang orang Kristen bertahun-tahun tidak tahu letaknya di mana firman Tuhan. Misalnya Mazmur, dia cari di perjanjian baru. Itu kan sesuatu yang udah ketahuan sekali bahwa mereka nggak pernah mengupdate, nggak pernah baca firman. Padahal kalau nyanyi di gereja mereka, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi firman Tuhan nggak pernah menjadi bagian dalam hidup mereka. Hingga akhirnya ketika saat seperti ini, stamina rohani mereka anjlok. Ya. Karena mereka melihat masalah mereka, masalah keadaan yang sekarang ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kalau kita mengerti bahwa update itu ada firman Tuhan, ada kekuatan kita. Amin. Seperti pemazmur berkata, Daud berkata, firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan terang bagi jalan-jalanku. Inilah kekuatan kita. Tapi oleh karena itu, mari yuk kita kembali mengupdate firman Tuhan. Jangan sampai kita mau masuk surga tapi nggak kenal sama Tuhan. Tuhan yang mana? Seperti Pak Gembala sering bilang, marilah kita bertuhankan Yesus Kristus, bukan Tuhan yang lain. Yang ini yang sekarang terjadi. Oleh karena masalah corona ini terjadi, itu membuat kita sadarkan diri bahwa kita kembali kepada kembali kepada bahwa kita harus hidup bersama firman Tuhan. Karena inilah buku catatan dari Tuhan. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Bahkan di dalam satu Yosua, kita akan baca ya, kita bisa berhasil, beruntung itu ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita lihat dalam Yosua 1 ayat 8, ya. Bunyi firman Tuhan adalah seperti ini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, atau firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Amen. Dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Saya selalu berbicara kalau ayat ini, Anda bergereja di Call, pasti Anda akan beruntung. Karena gembala kita adalah untung. Ya, ini. Oleh karena itu jangan keluar dari Call. Sekali lagi, karena gembala kita adalah beruntung. Sehnya Kim Jong Un. Jadi sekali lagi, itu maksud kita harus mengupdate hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan, mengisi. Ya,
Lalu setelah kita mengisi dengan firman Tuhan, marilah kita mengupgrade hidup kita. Menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Ya, banyak orang baca firman, tapi lupa untuk mengupgrade dirinya, untuk mempersiapkan dirinya dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan sudah menjanjikan tadi berhasil dan beruntung. Kenapa kita tidak berhasil dan beruntung? Mari kita koreksi apakah kita mengupdate firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, ketika kita mengupdate firman Tuhan, kita juga ada upgrade juga diri kita untuk mempersiapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Banyak dari kita lalai tentang ini. Baca firman, dijanjikan Tuhan menjadi kepala amin. Tapi tidak mempersiapkan dirinya untuk menerima janji-janji itu atau berkat-berkat itu. Ketika berkat itu terjadi, kita tidak siap untuk menikmatinya. Akhirnya, berkat-berkat itu, karena kita tidak mengupgrade diri kita menjadi, berkat itu bukan berkat, tapi jadi kutuk buat hidup kita. Jadi masalah. Oleh karena itu, mengupgrade diri kita itu setiap hari. Ketika kita baca firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, mari kita mengupgrade diri kita. Mempersiapkan diri kita untuk lebih baik lagi, mempersiapkan diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Bahwa kita adalah, sekali lagi, kita di dunia ini hanya numpang lewat. Bukan kita akan kembali kepada Bapa. Banyak, kenapa sih saya bilang, kemarin karena corona itu banyak orang, karena mereka masih menikmati dunia ini, melihat hidup ini, kemewahan seperti itu, dia lupa bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk kekekalan nanti. Jadi inilah yang kita mari berjuang untuk itu, mengupdate hidup kita, mengupgrade. Bukan HP kita saja yang diupdate dan diupgrade, tetapi hidup kita itu yang harus betul-betul menjadi bagian yang luar biasa. Iya, kalau harus dimana-mana berada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan lewat apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Sucipto hari ini. Firman itu sesuatu yang hidup, yang akan berbicara kepada kita setiap waktu dalam kondisi yang berbeda, yang meneguhkan kita, yang akan menguatkan kita. Orang yang terupdate dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Sucipto hari ini, kita akan kuat menghadapi segala perkara. Ya. Namun kita juga jangan lupa kita harus mengupgrade hidup kita, makin hari makin berkenan kepada Allah, berjuang makin hari makin menyenangkan Tuhan. Nah, mungkin Pak Pendeta Sucipto untuk ada pertanyaan-pertanyaan menarik mungkin dari jemaat, dari Kolars ini, kira-kira untuk mengupdate itu apakah cukup membaca firman Tuhan atau kita dengar-dengar khotbah atau bagaimana kira-kira mengupdate hidup kita supaya kita selalu selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan lewat firman Tuhan. Iya, mengupdate bukan hanya membaca firman, tetapi merenungkannya dan menjadi bagian masukan dalam hidup kita. Karena banyak orang, saya percaya, semua baca firman, semua berdoa, tapi belum mampu masuk dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita harus baca firman, merenungkannya siang dan malam, dan juga selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, oleh karena itu yang penting dalam hidup kita, karena nggak mudah. Orang ya baca firman, hanya sebatas ya baca doang gitu ya. Yang cuman ya agak saya miris adalah gini, kalau kita melihat sekarang ya, kita melihat analoginya kita anak-anak sekolah lah ya. Anak-anak sekolah dilesin kan, ya kan, bayar mahal, diles semua. Mengupgrade anak itu untuk menjadi pintar. Tapi lupa untuk mengupgrade hidup mereka dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ya. Ya, banyak ibu-ibu misalnya, ya ini maaf kata saya sering melihat, kalau les aja bolos sehari, mereka marahin anaknya. Bahkan hujan-hujan begini mereka antar, karena udah bayar mahal. Nah, bayar mahal, tetapi ke gereja untuk baca firman, untuk mendengarkan firman, udahlah nanti saja, minggu depan ada. Ini yang sering jadi masalah dalam hidup kita. Iya. Itu aja, iya seperti itulah. Jadi banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, seringkali kita lebih memiliki kerinduan mengupgrade hanya hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sifatnya yang batinia ya, tetapi nggak mengupgrade roh kita. Padahal
Roh itu yang menghidupkan kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita sudah diingatkan oleh Tuhan lewat hambanya bahwa kita harus bukan sekedar mengupdate. Artinya kalau Pak Pendeta Mulyana memberikan penjelasan sederhana, update itu artinya memperbaharui terus pengertian akan firman. Iya. Artinya mungkin kalau kita nggak pernah mengupdate firman, kita nggak akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini berlaku buat kita. Sebab begini, ada ayat-ayat tertentu yang kita baca, hari ini nggak berbicara apa-apa, tetapi pada satu kondisi mungkin ayat itu begitu kuat meneguhkan kita. Itu yang mungkin dimaksud oleh Pak Pendeta Mulyana. Sedangkan upgrade itu memperbesar kapasitas diri untuk memperbaiki diri dan siap menerima berkat Tuhan. Jadi upgrade itu memperbesar kapasitas diri. Semakin hari semakin kita berjuang berkenan kepada Tuhan, semakin besar juga potensi kita untuk hidup kita diberkati Tuhan ya, Pak Oyong ya. Nah, mungkin ada yang lain yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sucipto berkenan update dan upgrade ini biar semua makin mendapatkan penjelasan yang lebih konkret dan lebih komprehensif lagi sehingga Kolos bisa mengerti. Ya. Ya, jadi setiap hari kita mengupdate firman, merenungkan, menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan dan juga membangun, mengupgrade diri kita. Mana mungkin ada firman Tuhan ketika dengar, kita menjadi tahu, oh ini loh yang harus kita perbaiki. Banyak orang, orang Kristen, sekali lagi saya katakan dengan segala kerendahan hati, banyak orang Kristen ingin mencapai berkat, janji-janji firman dalam hidup kita. Tetapi lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena ada harga yang harus dibayar dalam proses itu. Mengupgrade diri itu nggak gampang, nggak mudah. Itu sangat, apalagi kedagingan ya, menyakitkan daging kita. Bagaimana kita harus selaraskan hidup kita seturut segambar dengan Allah. Karena itu bagian dari kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita jangan lupa, ingatlah, sadarlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita harus mempersiapkan diri kekekalan. Karena itu yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengupdate diri, mengupdate setiap hari firman, itu menjadi nutrisi kita, dan juga mengupgrade diri kita. Itu harga yang harus kita bayar untuk mencapai apa yang Tuhan destiny hidup kita untuk menyelesaikannya dengan sempurna, seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi selamat berjuang. Ini saat yang cukup baik dalam corona ini karena kita tidak bisa kemana-mana. Kita berdoa, firman Tuhan, baca firman, merenungkan, mengoreksi hidup kita menjadi yang baik. Ya, karena bagaimanapun itu menjadi pegangan hidup kita. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Bagaimana hidup kita harus selaraskan dalam hidup kita, selaraskan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mengupgrade diri juga adalah harus perjuangan yang luar biasa. Mempersiapkan segala sesuatu untuk kita siap. Memang tidak enak untuk mengupgrade diri itu karena orang lain tidak akan melihat. Tetapi pada suatu saat Tuhan munculkan, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Seperti Daud, kita tidak tahu waktu dia berlatih sebelum melawan Goliat, dia berlatih di padang pengembalaan dengan harimau, dengan segala hal yang dia hadapi. Hingga pada satu saat, setelah cukup, Tuhan akan memunculkan sesuatu tantangan, Goliat dimunculkan, hingga kita sudah mengupgrade diri kita, hingga kita bisa menjadi lebih dari pemenang dan berhasil dalam segala pergumulan hidup kita. Iya, luar biasa ya, Pak Pendeta Sucipto mengingatkan kepada kita mengupgrade diri dalam setiap waktu. Artinya diilustrasikan tadi dengan Daud. Daud, saya percaya kemampuan akurasi dia memutar umban itu bukan hanya dia dapatkan tiba-tiba ketika berhadapan dengan Goliat. Artinya tiba-tiba dia bisa lempar umban itu. Saya percaya dia melatih umban itu belasan kali, mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali, ribuan kali untuk melempar umban itu. Sehingga ketika dia selalu mengupgrade dirinya, ketika kesempatan itu datang,
Dan itulah saat promosi Tuhan kerjakan dalam Amin. kehidupan Daud. Ya. Jadi hari ini anak-anak Tuhan, kita harus terus mengupdate hidup kita dengan firman Tuhan. Artinya kita harus terus bercermin dengan firman Tuhan dan mengerti kira-kira sudah sebatas mana kemajuan kedewasaan rohani kita. Yang kedua, kita juga harus mengupgrade diri kita, semakin hari memperbesar kapasitas kita dengan firman Tuhan yang kita refleksikan dengan diri kita, sehingga semakin kita banyak mendengar firman Tuhan dan mengerti firman, maka kapasitas kita untuk menerima berkat Tuhan luar biasa akan Tuhan tambahkan. Mungkin begitu Iya. ya Pak Sucipto ya. Betul. Baik, hari ini saudaraku yang terkasih, kita mendapatkan pelajaran yang sederhana namun begitu kuat akan bercermin dalam kehidupan kita bahwa Tuhan rindu selalu kita mengupdate hidup kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah panduan kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan kita akan menemukan sebuah kebenaran juga yang penting pada malam hari ini, bahwa kita harus terus mampu mengupgrade hidup kita. Semakin hari serupa dengan Tuhan, semakin hari kita berjuang, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kapasitas hidup kita untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan semakin kuat kita miliki dalam kehidupan kita ya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang kita dengar malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini firman-Mu telah disampaikan mengenai update dan upgrade. Hidup kami harus update dengan firman Tuhan. Artinya hidup kami selalu diselaraskan dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Hari-hari ini ada masa yang sulit. Hari-hari ini kami menghadapi situasi yang sukar. Tetapi kami harus tahu apa yang Tuhan katakan tentang kesukaran. Apa yang Tuhan katakan tentang kesulitan. Apa yang Tuhan katakan tentang kebenaran firman Tuhan dalam situasi yang sulit. Sehingga kami tetap berpadanan kepada Kristus yang sempurna. Kami juga harus mengupgrade hidup kami selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Memperbesar kapasitas kami Tuhan. Untuk siap menerima berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Sebab seringkali begitu banyak orang yang diberkati Tuhan, namun kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat Tuhan. Sehingga ketika mereka diberkati, tidak sedikit mereka meninggalkan Tuhan dan lupa akan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, sekali lagi menyerahkan kepada pemerintah yang akan mengambil beberapa kebijakan dalam beberapa waktu ke depan Tuhan. Mengenai PSBB akan diperpanjang atau tidak, akan diberlakukan herd immunity Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah yang lebih mengerti dan mengetahui apa yang terbaik bagi bangsa negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk new normal life Tuhan, yang akan dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Mari Kau biasakan kepada umat-Mu Tuhan untuk hidup mencuci tangan setiap waktu, menggunakan masker kalau mereka berpergian, menjaga jarak di antara mereka, sehingga di antara mereka Tuhan tidak terjadi penyebaran COVID-19 ini. Kami menyerahkan pemerintahan kami, dari presiden kami, para menteri, khususnya menteri kesehatan, ketua BNPB kami Tuhan, semuanya diurapi Tuhan secara khusus, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka, berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang hari ini sedang menghadapi masalah. Ada keluarga kami di Kerawang yang menghadapi masalah keuangan. Tuhan juga bekerja, Tuhan juga membela. Kami juga berdoa untuk Ibu Desi Tuhan, yang tadi pagi suaminya dipanggil Tuhan. Kami juga berdoa agar penghiburan damai sejahtera menyertai kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Mama Elin yang terus bergumul dalam kesehatannya Tuhan. Engkau menopang, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan secara sempurna. Tidak lupa kami juga berdoa untuk istrinya Mas Kristio Tuhan, saudari Iren Tuhan, yang terbaru mengalami keguguran bayi dalam kandungannya. Tuhan harus dikuret. Kami berdoa pemulihan Tuhan kerjakan dengan sempurna dan luar biasa. Tidak lupa kami berdoa untuk para medik kami Tuhan, yang berjuang di garis terdepan, benteng terakhir di pertahanan menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Engkau jagai mereka seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Dr. Hosana, berdoa untuk Dr. Han dan Dr. Ivon. Kami berdoa untuk adik kami Adelina Oineke Tuhan, yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di bagian radiologi. Tuhan menjagai mereka. Kami juga berdoa untuk Suster Yudi Tuhan, yang mungkin masih bertugas di Rumah Sakit Siloam di
Jakarta tuh di Mampang Mall, Tuhan juga menjagai dengan sempurna. Tuhan juga yang membela mereka. Kami juga berdoa untuk para medik Tuhan, para suster yang ada di Rumah Sakit Siloam, jemaat Tuhan, Kolers dari GBI Purwakarta, semuanya Tuhan jagai mereka seperti Tuhan menjaga biji matamu ya sendiri ya Bapa. Terima kasih, kami percaya jamahan Tuhan, lawatan Allah melawat dan melanda mereka semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok Senin Minggu kita akan menikmati ibadah live streaming dalam acara Pentakosta. Jam 7 akan disiarkan langsung dari akun FB Mesak Alexander dari Cikampek, dan jam 10 juga dari Cikampek. Jam 8.30 live streaming akan diadakan dari Denpasar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kingdom of love.